Alhamdulillah sudah sampai di SMP Negeri 4 Payung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mawan telah hadir di SMP Negeri 4 Payung untuk mendampingi saya melakukan coaching kepada Bu Linda, dan juga kepada Bu Linda terima kasih atas waktunya sudah mau berkolaborasi dengan saya, membantu saya untuk melakukan kegiatan yang ada pada program pendidikan guru penggerak. Izin kepada Bu Mawan, kami melakukan percakapan sederhana ya. Monggo silakan Bu. Terima kasih Bu Mawan. Bu Linda, kita kemarin sudah melakukan supervisi. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kabar Bu Linda hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, yang penting kita santai, Ya. tidak tertekan, kemudian rileks saja. Tarik nafas dulu loh. Saya di coaching malah saya yang kededep loh, gugup sayanya. Ada gantungan sendiri. Padahal tiap hari ketemu loh ya. Mungkin karena ada Bu Mawar nih. Iya, mungkin bisa Saya jadi. saya ini aja. Ya, Bu Linda, kemarin sebelum kita melakukan supervisi sebenarnya kita sudah melakukan percakapan praobservasi. Nah, waktu itu Bu Linda sudah menuliskan area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah tentang meningkatkan kemampuan siswa dalam berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi pada presentasi. Iya. Kemudian kita melakukan kegiatan supervisi di kelas berdasarkan dengan RPP, kemudian dengan percakapan praobservasi dan hasil supervisi di kelas itu ada beberapa hal sebenarnya Bu Linda yang ingin saya sampaikan sebagai bahan refleksi untuk kita berdua. Iya. Saya juga belajar, semoga Bu Linda juga nanti lebih semangat lagi seperti itu. Di sini di observasi pembelajaran di kelas di bagian pendahuluan itu sebenarnya sudah semuanya terlaksana, tetapi pada saat menyampaikan tujuan pembelajaran itu sebenarnya ada satu bagian yang belum tersampaikan, itu adalah di degree-nya. Kalau tujuan pembelajaran itu kan ada subjeknya, ada objeknya, ada apa yang akan ditingkatkan, Iya, kemudian nanti tingkat keberhasilannya itu dengan penilaian yang seperti apa. Contohnya siswa mampu menjelaskan tentang RKPN kemarin itu dengan baik atau dengan jelas, seperti itu. Kemarin waktu yang disampaikan belum tersampaikan seluruhnya, tetapi itu untuk pembelajaran kita berdua. Nah, kemudian saya senang dengan yel-yelnya atau ice breaking-nya kemarin, itu menjadi referensi tambahan ice breaking juga untuk saya. Terima kasih, kreatif begitu. Kemudian di kegiatan intinya semuanya sudah berjalan dengan baik mungkin. Nah, menurut Bu Linda ini waktu di kegiatan inti pada proses pelaksanaan strategi pembelajaran itu, menurut Bu Linda sendiri gimana itu? Oke. Kegiatan inti ya, berarti kegiatan inti itu pada saat saya menyampaikan materinya, di sini saya merasa siswa lebih kurang aktif ya Bu ya. Jadi aktif ya? pada saat saya bertanya palingan hanya ada beberapa siswa yang aktif, yang memang kadang mereka itu terkendala, untuk siswa di SMP ini terkendala itu malu. Padahal mereka itu potensinya itu ada, cuma mereka kadang malu untuk menyampaikan pendapatnya di kegiatan inti, padahal tahu apa yang ingin disampaikan itu, tapi rasa malunya dan takutnya itu yang membuat mereka menjadi, kelas itu menjadi kurang aktif di kegiatan intinya. Tetapi pada saat di kegiatan diskusinya mereka luar biasa ya. Jadi kalau siswa di sini itu kalau kegiatan kelompok lebih aktif, tapi kalau individu saya rasa kurang, karena banyaklah rasa malu dan kurang berani.
untuk menampilkan dirinya begitu. Dari yang sudah Ibu refleksikan sendiri, sebenarnya hampir mirip juga apa yang saya temukan juga yang seperti Bu Linda sampaikan, anak-anak itu cenderung seperti itu. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian Bu Linda menemui masalah yang seperti itu, anak-anak ini malu mengungkapkan pendapat idenya. Yeah. Ada tidak dari Bu Linda sendiri, saya ingin berstrategi seperti ini nih agar anak-anak jadi nggak malu, solusinya begitu? Ya, kalau saya pribadi, saya pengen menerapkan belajar kelompok. Nah, belajar kelompok ini kan kebanyakan dari dulu-dulu itu yang namanya belajar kelompok itu yang aktif itu hanya orang-orang itu saja. Jadi kalau saya sekarang kalau belajar kelompok itu, jadi kan di saat diskusi kemarin itu kan setiap anak harus membuat pertanyaan. Jadi anak itu juga harus aktif. Jadi anak itu juga harus aktif dan juga mereka misalkan pada saat diskusi juga harus menyampaikan pendapatnya. Wajib misalkan 5 orang. Nah, 5 orang itu harus menyampaikan pendapatnya. Jadi meskipun berkelompok, jadi setiap siswa itu nilainya berbeda-beda. Jadi siswa itu termotivasi untuk menjawab pertanyaan dari siswa-siswa yang lain begitu. Jadi itu langkah awalnya ya Bu Linda untuk untuk menyelesaikan masalah terkait dengan siswa yang tadi kurang nyaman, bukan kurang nyaman sih sebenarnya, kurang berani, untuk kurang percaya diri untuk menyampaikan idenya. Padahal setelah tadi itu Ibu Linda kan langkah awalnya adalah memberikan mereka tugas sebelum pembelajaran itu. Mungkin sebelumnya sudah disampaikan, besok kalian sudah harus siap satu pertanyaan yang ditanyakan. Nah, waktu Bu Linda melihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh siswa yang sudah sebelumnya itu, pertanyaan-pertanyaan mereka menurut Bu Linda bermakna atau hanya biasa-biasa saja atau seperti apa? Ternyata iya, dari pertanyaan-pertanyaan siswa itu ada beberapa pertanyaan yang bermakna, tapi ada juga pertanyaan yang ya hanya melihat buku, apa yang ada di buku ya ditulis. Maksudnya kadang pertanyaan yang mereka buat itu sudah ada jawabannya. Saya tuh pengennya itu pertanyaan mereka itu ya bermakna, maksudnya buat mereka yang menjawab itu berpikir. Tapi ada beberapa siswa yang memang pertanyaannya itu ya ada sebenarnya di bukunya sendiri, jadi mempermudah temennya lah untuk menjawab pertanyaan dari temen yang tadi. Kemudian dari apa yang sudah Ibu sampaikan, ada tidak dalam artian kelihatan progresnya bahwa anak-anak ini ternyata sebenarnya mereka ingin bertanya atau punya banyak pertanyaan di benak pikiran mereka, tetapi mereka kemudian malu. Dengan Bu Linda memfasilitasi, kalian buat pertanyaan dulu, nanti disampaikan di pembelajaran berikutnya, kemudian terjadi diskusi. Ada tidak progres terlihat bahwa anak-anak itu lebih merasa ternyata saya dihargai nih, ternyata saya juga apa yang saya tulis ini diapresiasi oleh teman dan oleh guru. Ada enggak Ibu melihat dari minimal dari gestur wajah dari anak-anak itu ada perubahan tidak dari sebelum dan sesudah Ibu melakukan strategi ini? Oke. Jujur saya mengajar kelas 8A 8B 8C, saya melihat kalau saya menerapkan diskusi tadi, yang awalnya mereka itu malu, kurang percaya diri dengan apa yang ada dalam dirinya. Jadi dengan adanya diskusi tadi dan mereka itu saya gali terus untuk bisa pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan dari teman yang lain, itu luar biasa, progresnya luar biasa. Jadi saya tuh di sini itu hanya saya tuh pengen sekali anak-anak itu bisa berbicara di depan. Kan anak-anak di sini sangat minim sekali percaya dirinya. Jadi sudah saya bilang, saya hanya ingin kalian itu percaya diri untuk bisa berbicara di depan. Jadi untuk progresnya semenjak kejadian itu, saya diskusi itu mereka luar biasa. Jadi rasa percaya dirinya sudah muncul. Kemudian sesama teman juga mereka saling berdiskusi, tidak ada yang saling menyalahkan begitu. Berarti ini adalah salah satu strategi yang ampuh seperti itu untuk mengatasi
masalah yang ibu temukan di kelas terkait dengan tadi area pengembangan. Itu kan tadi salah satunya dengan meningkatkan diskusi dan ternyata dengan proses tahapan ini diskusi anak-anak menjadi lancar. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira ini Bu Linda, apakah strategi ini akan terus dilanjutkan atau cukup sampai di sini saja karena ternyata anak sudah ini atau ini baik, saya harus lanjutkan atau saya akan membuat strategi-strategi lain yang memang bisa mengembangkan potensi anak sehingga apa yang ingin ibu kembangkan dari potensi murid-murid di kelas ibu itu memang ya akhirnya nanti terwujud seperti itu. Tidak, saya tidak akan berhenti, saya akan tetap melanjutkan strategi pembelajaran ini karena memang anak-anak itu kalau metode ceramah itu, apalagi materi saya ya, materi IPS itu bagi anak-anak itu adalah pelajaran yang membosankan, Bu, sangat membosankan. Ya membaca gitu kan nggak mungkin. Jadi saya tuh mikir apa yang harus saya lakukan, apa yang membuat siswa itu bisa aktif, apa yang membuat siswa itu jadi caranya saya mikir, saya cari di YouTube apa sih yang bisa membuat pelajaran IPS itu menyenangkan. Ternyata saya menemukan salah satunya yaitu metode ini, metode snowball throwing ini. Jadi sangat, apalagi anak-anak di sini kalau belajarnya diselingi dengan permainan, mereka akan sangat luar biasa antusiasnya. Bahkan tertawa, mereka tidak merasa beban. Bahkan saya pernah mengalami perasaan saya dan siswa pun, Bu, kok ini baru masuk loh, kok sudah keluar saja ibunya. Jadi ya 2 jam pelajaran itu nggak akan terasa. Jadi saya tidak akan berhenti dengan metode ini, bahkan saya akan lebih mencari lagi metode-metode yang lain. Karena dengan metode ini saya pun bukan hanya di kelas 8A saja, sudah saya terapkan juga di 8B, 8C. Mereka antusiasnya luar biasa. Bahkan kalau disuruh bikin yel-yel saja, mereka mikirnya luar biasa. Jadi dengan metode ini sangat membantu saya. Jadi saya pun tidak terlalu capek untuk menjelaskan materi. Jadi ibaratnya saya sebagai fasilitatornya saja, Bu. Mereka yang lebih aktif di dalam pembelajarannya gitu. Berarti dari yang ibu ceritakan tadi, aspek pengembangan yang ibu inginkan itu sebenarnya sudah terwujud, tinggal nanti Bu Linda meneruskan, melanjutkan, kemudian juga seperti yang disampaikan Bu Linda bahwa strategi pembelajaran itu harus beraneka ragam. Kemudian juga dari yang ibu sampaikan tadi, secara tersirat Bu Linda sudah memasukkan analisa gaya dan minat belajar siswa secara psikologi siswa. Karena anak-anak SMP itu masih ada dunia bermainnya sedikit, belum seperti anak SMA. Itu sesuatu hal yang luar biasa, meskipun secara tersirat tetapi komponen-komponen itu sudah Ibu Linda gunakan sebagai analisis sehingga Bu Linda menentukan, oh saya akan mengajar dengan strategi ini, dan ternyata progresnya itu tampak seperti itu. Nah Bu Linda tanpa disadari yang ibu lakukan itu, ibulah yang menemukan permasalahan, ibulah yang mencari solusi, ibulah yang menemukan solusi, ibulah yang mempraktekkan, ibulah yang melihat progresnya. Bagaimana perasaannya Bu? Sangat luar biasa. Dengan progres yang itu saya merasa, oh saya sebagai guru saya bisa loh membuat anak saya itu tidak, kadang siswa itu kan berbicara dengan bahkan dengan guru lain, mungkin dengan siswa yang lain, ibu-ibu ini ngajarnya membosankan, ibu ini ngajarnya begini. Nah, bahkan saya pernah mendengar di kelas 8A itu, saya bertanya, ibu tuh ngajarnya gimana, membosankan? Enggak Bu, ibu tuh mengasihkan. Ibu sering ngoceh enggak? Maksudnya sering marah enggak Bu, ibu itu menyenangkan pokoknya bagi mereka itu. Jadi saya mikir, oh metode ini berhasil deh kayaknya. Jadi kedepannya untuk semester depan pengen lebih ditingkatkan lagi metodenya. Mungkin nanti ini kan sobat drawing, mungkin dengan picture and picture, make a match, mungkin itu bisa saya lakukan nanti di semester depan. Karena anak itu kalau metode ceramah itu tidak akan masuk ke dalam pikirannya. Bahkan kadang saya kesal sendiri, saya sudah ngoceh dari A sampai Z ya Bu ya. Coba kamu ulangi apa yang saya bicarakan tadi. Diem, nggak ada yang mau jawab. Jadi saya ngomong tadi masuknya kemana? Masuk kuping kanan ke kuping kiri berarti dong. Jadi kadang mikir, bukan di rumah itu mikir apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak ini biar tidak membosankan begitu di jam saya.
Jadi bagi saya progresnya saya sangat senang dengan apa yang sudah saya laksanakan, kemudian melihat progres anak juga begitu. Bahkan di kelas 8A 8B 8C itu saya pernah cerita dengan ibu ya, mereka itu antusias untuk mendapatkan nilai bu. Jadi pernah saya cerita ya bu ya, Bu Dian ini kelas 8A 8B 8C itu antusias sekali loh untuk mendapatkan nilainya. Bahkan saya itu sampai dikejar-kejar bu, ibu ini punya saya belum dinilai loh bu, saya belum dinilai. Iya sabar ya ibu, kan ini sabar, pokoknya mereka pada kejar-kejaran nilai bu, jadi saya bingung sendiri. Alhamdulillah progresnya luar biasa. Bahkan saya sudah ngomong sama Bu Dian, progresnya luar biasa. Mereka tidak mau nilainya tertinggal satu, pasti mereka heboh sendiri. Itu memang sesuatu hal yang luar biasa. Sebenarnya saya lebih banyak belajar tentang strategi pembelajaran dan strategi mengatasi si murid di kelas itu dengan Bu Linda, dengan teman-teman yang lain. Apa yang sebenarnya apa yang mereka sampaikan, kendala, masalah di dalam kelas, minta pendapat, itu sebenarnya sesuatu hal pembelajaran saya, oh ternyata seperti ini, jadi saya tahu tanpa saya menemui, oh berarti permasalahan seperti ini solusinya seperti ini. Dan teman-teman sebenarnya dari obrolan diskusi ringan di kantor itu sebenarnya mereka satu sama lain itu saling melengkapi. Ada yang bermasalah, ada yang ngasih ide, saling curhat. Kalau kami itu kalau habis keluar dari kelas, pokoknya ada aja, Bu Dian ini apa ya, kenapa anak ini begini, nanti saling curhat, bagusnya di mana ya Bu. Jadi beliau ini sangat luar biasa, selalu memberikan solusi bagi kami solusi bagi kami para junior ini yang masih banyak sekali. Luar biasa Bu, beliau ini memberikan solusi bagi kami. Pokoknya setiap kami curhat, beliau memberikan ya sudah begini bagusnya. Jadi pokoknya setiap apa yang kami butuhkan beliau ada. Seperti Indomaret. Iya, demikian Bu Linda. Semoga harapan kita semua, apa yang sudah Bu Linda sampaikan menjadi pembelajaran juga untuk saya, juga menjadi refleksi untuk Bu Linda untuk kedepannya kita sama-sama. Intinya adalah kalau filosofi KHD itu Bu Linda, kita itu berada di sekolah ini itu semua hati, jiwa, raga kita itu untuk murid. Yang utama itu murid harus kita merdekakan, harus kita semangati, harus kita gali semua kemampuan mereka, potensi mereka, karena dari tangan dingin kita inilah salah satu modal mereka untuk menemui kesuksesan. Ya baik nanti kelak sukses menjadi orang gagal ataupun sukses menjadi orang sukses. Harapannya sukses menjadi orang sukses. Iya, karena guru itu berarti kalau siswanya sudah menjadi orang sukses ya. Terima kasih ya Bu Linda. Bu Linda ternyata sudah bisa menemukan sendiri solusi atas apa masalah yang Bu Linda temui, dan tanpa sadar mungkin Bu Linda temui sendiri tanpa harus mencari jawaban dengan orang lain. Jadi nggak guru ngejar siswa, ini siswa. Ya, terima kasih atas pertemuan kali ini, pasti bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Pujian keren banget. Nggak usah diulang lagi. Iya, Sudah ya? Iya. Terima kasih banyak. Terus ini kita melakukan refleksi ya. Setelah Bu Dian melaksanakan keterampilan coachingnya kepada teman sejawat Bu Linda. Masya Allah, keren sekali, luar biasa. Ini anak kenal ya Bu ya? Dan apa ya, nggak tegang, nggak ini ya. Terus berikutnya ternyata Bu Dian memang luar biasa sekali dalam melaksanakan alur percakapan kedepannya. Keren Bu Dian ya. Bu Dian telah melakukannya dengan sempurna. Kenapa kok sempurna? Saya perhatiin Bu Linda tidak merasa takut dan cuma padahal tadi udah dari kemarin Bu. Dan ternyata saya pun menikmati percakapan ini dengan enjoy. Mengalir begitu saja. Mengalir itu memang bagus. Berikutnya
berikutnya Budian keren sekali dalam mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali jawaban dari masalah yang dihadapi oleh Bu Linda, dan jawaban itu pun berasal dari Bu Linda sendiri, bukan dari Budian. Jadi ini tadi siswanya yang kurang aktif, kurang berani untuk menyampaikan pendapat. Ternyata Bu Linda menemukan solusinya, bagaimana upaya supaya siswanya tadi bisa tampil berani, bisa lebih percaya diri ketika dalam pembelajaran itu. Kalau dalam pembelajaran secara berkelompok, kerja kelompok aktif banget, gitu ya. Dan berikutnya Budian pun tadi dalam menggali pertanyaan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab Bu Linda, apakah akan cukup diakhiri sampai di sini? Ternyata enggak ya. Dan ternyata Bu Linda si kucinya itu akan terus tetap berkomitmen dalam menyusun langkah selanjutnya. Jadi akan terus menerapkan itu. Gitu ya. Oke, keren. Terima kasih loh Bu Dian. Sudah berbagi praktek baik dan saya ternyata belajar banyak loh dari CGP kita. CGP kita itu memang keren dan bagus ya. Kalau ketika kita udah mengajar kemudian kita berdiskusi, saya ada masalah nih ini, dan ternyata sesama teman tadi pun dapat berbagi, dan Budian tuh terus berbagi praktik baiknya. Selalu berbagi. Kalau di sekolah ini dari dulu memang jika ada jam istirahat atau memang jam kosong, itu memang aktivitas di ruang guru itu kalau cerita itu mayoritas itu dominan menceritakan situasi siswa, jarang dalam artian gosip atau membahas tentang hal-hal tidak penting lah tentang siswa. Jadi keluar ada ini siswa ini gimana, dan itu memang selama ini yang terjadi seperti itu. Seperti itu Bu. Jadi kalau memang siswa tidak adem ayem aja ya di kantor, ya adem ayem dengan aktivitasnya masing-masing. Seperti itu memang sih Bu. Iya, dan yang sangat mengesankan saya kehadiran sepenuhnya Budian pada kucing tadi. Wah, keren. Hadir sepenuhnya, jadi present, benar-benar presentnya. Gitu ya. Sehat, sukses Budian. Ini dulu deh. Makasih banyak Bu Dinda udah berbagi praktik baik dengan kita dan udah menyediakan waktunya untuk kita. Iya.